Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi alhamdulillah di sini kita sudah sampai pada tanda i'rab khafat, yaitu tanda cabang pertama, yaitu niyabatul ya'i. Nah, niyabatul ya'i anil kasrati, daripada kasrah. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang kasrah, tanda asal daripada i'raban khafat. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Niyabatul ya'i anil kasrati, gantian ya itu kepada kasrah. Nah, jadi yaitu mengganti tanda i'raban khafat. Dia mengganti tanda aslinya, yaitu tanda kasrah. Qala, berkata Sa'san Haji, wa ammal ya'u, dan adapun ya, fatakuna alamatan lil khafdi, menjadi tanda ya, yaitu kepada khafat, fi salasati mawdi'a, pada 3 tempat, fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang 5, wa fit tasniyati, pada isim tasniyah, wal jam'i, dan pada jama'. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, lil ya'i salasatu mawadi'ah, jadi bagi ya ini ada 3 tempat. Jadi diulang sedikit ya. Takunu fi kulli wahidin minha, yang jadilah ya itu pada tiap-tiap daripada tempat itu, dalatun, menunjukkan, ala khafdil ismi, itu kepada khafatnya isim. Nah, al-maudi'ul awal, tempat pertama yang yaitu menjadi tanda i'rab khafat, al-asma'ul khamsah, yaitu pada isim-isim yang 5. Wa qad araftaha, engkau sudah mengetahui apa itu isim-isim yang 5, yaitu maksudnya definisinya. Nah, wa arafta syurutla i'rabiha, engkau sudah mengetahui syarat-syarat i'rabannya, mimma sabaqa, dari yang telah lalu, yaitu i'raban ketika rafa menggunakan wawu, ketika nasab menggunakan alif, dan ketika jar menggunakan ya. Wadzalika, yang demikian itu contohnya, salim ala abika sabaha kulli yaumin, itu salamlah kepada bapakmu pada waktu pagi hari setiap hari. Nah, jadi di sini abika ini majrur dengan ala, tanda jarnya dengan ya. Wa nahu, dan seumpama contohnya, la tarfa' sautaka, jangan engkau angkat akan suaramu, ala sauti akhika, di atas suara saudaramu al-akbar, yang lebih besar. Jadi akhika di sini pada mahal jar mudhafun ilaih. Nah, tadi ada yang majrur dengan langsung huruf jar, ada yang majrur dengan idhafat. Wa nahu, dan contohnya, la takun muhibban, janganlah engkau mencintai, lizil mali, bagi orang yang mempunyai harta, illa ayyakuna mu'adaban, kecuali bahwasanya ada dia itu orang yang beradab. Jadi contohnya di sini adalah lizi, yaitu kata zi di sini. Nah, zi di sini majrur dengan huruf jar. Tanda jarnya yaitu dengan ya. Jadi kan di sini kan pembahasannya tentang ya. Jadi semua itu dijar dengan ya di sini. Nah, akhika di sautika akhika di sini dia itu majrur dengan ya karena idhofat. Yang di abika di sini abika majrur dengan ya karena dijar dengan ala, tanda jarnya ya. Nah, lanjut. Fakullu min abika, maka bermula tiap-tiap dari abika wa akhika wa dzil mali ini makhfudun, di khafat.
Kenapa lidukhuli harfil khafdi alaihi? Karena masuk huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u, dan tanda khafatnya adalah ya. Wal kafu fil awalaini, dan kaf yang ada pada dua contoh yang awal, abika akhika, itu dhamirul mukhatab, adalah dhamir mukhatab, wa hiya mudhafun ilaihi, dan dia adalah mudhafun ilaihi. Mabniun alal fathi, dibina di atas fathah, fi mahali khafdin, pada mahal khafat. Wa kalimatul mal, ya, dan kata atau kalimat atau kata mal di lizil mal itu sama dengan kaf itu. Fil misalis salis, pada contoh yang ketiga, mudhafun ilaih aidan, adalah mudhafun ilaih juga, majrurun bil kasrati zahirati, dijar dengan kasrah yang zahir. Al maudi asani, tempat yang kedua, yaitu musanna, yaitu pada isim tasniyah. Wadzalika, dan bermula yang demikian contohnya itu, unzur ila jundiyaini, perhatikanlah kepada dua tentara itu. Wa nahu, dan contohnya yang lain, salim, bersalamanlah, ala sadiqaini, terhadap dua sahabat. Fa kullu minal jundaini, maka jundiyaini, kesalahan ini. Maka bermula tiap-tiap kata dari jundaya ini, wasodiqaini, dan sodiqaini adalah makhfudun, itu dibaca khafat. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuk huruf khafat kepadanya. Nah, wa alamatu khafdihi, dan tanda khafat sodiqaini dan jundiyaini itu adalah al-ya'u al-maftuha ma qablaha, yaitu ya yang dipatahkan sebelum ya itu, yaitu jundiyai. Memang ya-nya itu ada ya juga, nah dipatahkan itu sebelumnya ya. Al-maksur ma qablaha, dan dikasrahkan setelah ya itu, yaitu jundiyai. Nih, itu kan dikasrahkan ninya jadinya. Wa kullu minal jundiyaini, dan tiap-tiap kata dari jundiyaini wasadiqaini musanna, adalah bentuk tasniyah. Kenapa? Li'annahu dalla, karena bahasanya ya ism itu menunjukkan kepada dalun, menunjukkan kepada dua isnain, yaitu dua tasniyah. Kepada tasniyah. Dalun ala isnaini, menunjukkan kepada tasniyah. Itu tentang isim tasniyah. Sekarang terakhir adalah al-maudi as-salis, tempat yang ketiga, yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya, raditu anil bakraini, aku telah ridha daripada bakrina, yaitu kepada para sebakar. Nah, kalau kita baca bakra ini berarti tasniyah, karena ini jamak berarti anil bakrina. Dan contohnya yang lain, nazartu ilal muslimina al-khasyaina. Nah, fakulu minal bakrina, maka tiap-tiap kata dari bakrina wal muslimina itu makhfudun, dibaca khafat. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuk huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafatnya jamak mudzakkar salim itu, yaitu al-ya al-maksur ma qablaha, yang dikasrahkan sebelumnya itu, yaitu bakri, huruf ra-nya kasrah sebelumnya, dan setelah ya nun itu patah, itu al-maftuh ma ba'dah, yang dipatahkan setelah ya. Wa kullu minhuma, bermula tiap-tiap daripada keduanya, muslimina dan bakrina, itu jama'u mudzakkarin salimun, ialah jamak mudzakkar yang salim. Ini kita lanjut saja nih. Nah, itu tentang ya. Sekarang niyabatul fathah, itu ganti fathah kepada kasrah, jadi tanda i'rabul khafat. Ini lumayan panjang, jadi ini penting, ini penting untuk diperhatikan, karena ini lumayan sulit di sini. Qala, berkata Sasan Haji, wa amal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadi tanda ya fathah itu bagi khafat. Di mana? Fil ismil ladzi la yansarif, pada isim yang tidak bertanwin. Jadi cuma satu saja, tetapi pembahasannya lumayan panjang nih. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, lil fathati maudhi'un wahidun, bagi fathah itu ada satu tempat, takunu fihi, yang ada padanya fathah itu padanya tempat itu
alamatan, ada satu tanda ala khafdil ismi, atas khafatnya isim, bahwa al ismu dan dialah satu tempat itu isim alladzi yang ia isim itu la yansarifu tidak menerima tanwin. Wa makna kaunihi la yansarifu, dan arti daripada tidak menerima tanwin, annahu la yaqbalu sarfa, bahwasanya isim itu tidak menerima tanwin, itu namanya la yansarif. Wahwa at-tanwin, yaitu tidak menerima tanwin. Wal ismul ladzi la yansarif, dan bermula isim yang tidak menerima tanwin itu adalah alladzi asbahal fi'la, yaitu isim yang menyerupai akan fi'il. Kan fi'il itu tidak menerima tanwin. Tetapi karena isim itu tidak menyerupai fi'il, maka isim itu tidak menerima tanwin. Fi wujudi illataini, pada adanya dua illat far'iyataini yang menjadi dua cabang. Jadi ada dua cabang, ada dua illat yang menjadi cabang. Nanti kita jelaskan ini. Yahdahuma, bermula salah satu daripada kedua ilatnya itu tarji'u ila lapsi, kembali kepada lapasnya, wal ukhra tarji'u ilal makna, kembali kepada maknanya. Awjida fihi, atau didapati padanya isim itu illatun wahidun, ada satu ilat saja, taqumu maqamal illataini, yang menduduki atau berposisi, satu ilat itu menduduki kedudukan dua ilat. Jadi kalau ada isim-isim itu yang tidak menerima tanwin, itu pasti ada dua. Tidak pasti. Nanti ada masing-masing adanya. Ada yang satu, ada yang dua ilat. Yang jelas nanti kalau ada isim yang tidak menerima tanwin itu, nanti dia itu tidak menerima tanwin karena maknanya ada yang karena lapasnya. Coba kita baca dulu. Wala ilalul lati, dan bermula ilat-ilat allati tujadu, yang didapati ilat-ilat itu fil ismi, pada isim, wa tadullu, dan menunjukkan ilat itu alal far'iyati, atas cabang. Jadi maksudnya cabang itu kan kalau i'raban hafat itu tanda asalnya adalah kalau dia hafat berarti tanda asalnya adalah kasrah. Nah, yang cabang itu yaitu patah dan ya. Nah, wahya raji'atun, dan dia ilat-ilat itu kembali ilal makna, kepada makna isnatani laisa ghairu, itu kepada dua, tidak selainnya. Jadi ilat itu kan tadi ada yang kembali kepada makna, ada yang kembali kepada lapas. Nah, yang kembali kepada makna itu ada dua. Yang pertama al-ula itu al-alamiyah, wasaniyah yang kedua adalah wasfiyah. Jadi minimal satu salah satu dari keduanya ini ada pada setiap isim yang tidak menerima tanwin itu, pasti salah satu, kan minimal dua alasan, yaitu alamiah atau wasfiyah. Tidak bisa berkumpul keduanya ini, tetapi nanti alamiah itu nanti ada pasangannya, wasfiyah juga ada pasangannya. Ini memang agak aneh ini kan, jadi perlu diperhatikan. Coba kita baca dulu, nanti kita ulang sedikit. Wala budda min wujudi wahidatin min hataini ilataini, dan haruslah ada salah satu daripada kedua ilat ini, yaitu ilat alamiah atau wasfiyah. Nah, nanti diberikan contohnya nanti ini. Fil ismil mamnu, pada isim yang dicegah minasarfi daripada tanwin.
bisa babi dengan sebab wujudi illataini fihi, karena terdapatnya dua ilat pada isim itu. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa isim yang tidak menerima tanwin itu, kenapa dia, apa maksudnya itu, yaitu adalah isim yang menyerupai akan fiil. Fiil itu kan tidak ada yang bertanwin. Nah, karena isim itu menyerupai fiil, maka dia juga berarti tidak menerima tanwin. Nah, sebabnya itu ada dua sebab. Nah, karena isim yang tidak menerima tanwin itu terkadang itu kembali karena lapasnya, dan yang lain itu kembali kepada maknanya. Nah, yang kembali kepada makna itu ada dua juga. Nah, jadi isim yang tidak menerima tanwin itu yang kembali kepada makna itu sebabnya ada dua, yaitu pertama alamiah dan wasfiyah. Nah, dan ini tidak bisa bergabung keduanya. Kalau di alamiah berarti itu bukan wasfiyah, kalau dia wasfiyah berarti bukan alamiah. Nah, salah satunya ini. Nah, ini di sini disebutkan ini bagian-bagiannya. Wal ilalul lati, dan bermula ilat-ilat tujadu fil ismi, yang didapati ilat itu pada isim, wa tadullu, dan menunjukkan ilat-ilat itu alal far'iyati, atas cabang. Cabang, wa takunu raji'atan, dan kembalilah ia itu dan adalah ilat itu kembali ila lafzi, kepada lapas. Situh ilalin, itu ada 6. Nah, jadi kan tadi sudah dibahas tentang ilat yang kembali kepada makna. Itu ada dua, yaitu alamiah dan wasfiyah. Nah, sekarang ini yang kembali kepada lapas itu ada 6. 2 tambah 6 jadi 8. Nah, wahiyah, dan dia yang 6 itu, 6 ilat itu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi sebelum masuk. Jadi isim yang tidak menerima tanwin itu ada ilat-ilatnya. Nah, biasanya itu ada minimal 2 ilat dia. Pertama, kalau dia kembali kepada makna, yaitu ada alamiah dan wasfiyah, kita ambil satu alamiah. Nah, nanti alamiah itu ada pasangannya. Pasangannya itu ini salah satu 6 ini. Nah, kalau wasfiyah ini juga nanti kalau kita kalau alasannya wasfiyah berarti bukan alamiah. Nanti wasfiyah ini ada juga pasangannya, tetapi bukan yang 6 ini, nanti ada 3 bagiannya. Cuman 3 dia. Nah, jadi ini perlu diingat ini. Nah, yang mana saja 6 itu, 6 ilat itu yang menjadi pasangan alamiah, yaitu ta'nis, at-ta'nis bi ghairi alifin, ta'nis yang tanpa alif. Nah, contohnya Fatimah. Nah, Fatimah itu dia itu pertama dia alamiah. Nah, terus ilat keduanya yaitu dia itu ta'nis bi ghairi alif. Ta'nis menggunakan tak marbutah. Wal ajmah, dan kedua adalah dia itu ilatnya itu ajam yang bukan bahasa Arab. Nah, nanti ada contohnya, tapi saya contohkan langsung dah biar ada setiap langkahnya ini, setiap nabi ini nanti ada masing-masing contohnya. Jadi wal ajmah contohnya adalah Ibrahim. Ibrahim itu pertama alasannya karena dia alamiah, yang kedua adalah ajam, bukan nama orang Arab. Nah, jadi kalau dia seperti ini, nanti kalau dia rafa, tanda rafanya dia dhammah, kalau tanda nasab dan jarnya itu menggunakan fathah. Nah, karena ini bab fathah ini, karena sekarang ini kita sedang membahas fathah menjadi tanda i'rab bagi kasrah. Nah, wa tarkib yang kedua adalah tarkib ba'labak. Nah, ba'labak itu contohnya ba'labak, ba'la dan baka. Jadi keduanya itu digabung. Nah, nanti kalau digabung seperti ini, nanti tanda i'rabnya khafatnya itu yaitu fathah. Wa ziyadatul alif wa nuni, dan ada tambahan alif dan nun. Nah, contohnya adalah Utsman.
Utsman itu pertama ilatnya alamiah, yang kedua tambahan alif dan nun. Wa waznul fi'li, dan yang kelima itu wazan fi'il. Contohnya Ahmad. Ahmad itu tidak menerima tanwin, sebabnya itu ada dua. Pertama alamiah dan wazan fi'il. Af'alu kan. Wal adal, dan yang terakhir adalah adal. Adal itu dirubah dari wazan fa'ilnya menjadi fa'ula. Fu'alu. Bukan fa'ula. Fu'alu dia. Dan contohnya adalah Umaru. Umaru itu dia tidak menerima tanwin, sebabnya dia itu alamiah. Yang kedua adalah adal. Wala budda min wujudi wahidatin, dan tidak haruslah daripada adanya salah satu daripada ini min hadhil ilal. Dan setiap kata yang tidak menerima tanwin wajib ada salah satu daripada 6 alasan ini. Ma'ala alamiyah, tapi bersama alamiah. Wa amma ma'al wasfiyah, kan tadi sudah dijelaskan tadi kalau wasfiyah ini cuma 3 saja diambil dari yang 6 ini. Dan adapun kalau yang isim yang tidak menerima tanwin itu ilatnya wasfiyah, fala yujadu minha, maka tidak didapati daripadanya yang 6 itu illa wahidatun min salasatin, kecuali salah satu daripada 3. Wahia, yaitu ziyadatul alifi wan nuni, yaitu tambahan alif dan nun. Aw waznul fi'li, atau wazan fi'il, aw adal. Nah, ini contoh-contohnya dia nih. Ini langsung dicontohkan dari alamiah dulu nih. Kan tadi kan cuman saya saja yang menambahkan. Nah, ini musannif atau musyarihnya di sini menjelaskan masing-masing contohnya. Famisalul alamiah, maka bermula contoh alamiah ma'at ta'nis bi ghairi alifin, dengan tanpa ta'nis, dengan menggunakan tanpa alif. Contohnya adalah Fatimah, Zainab, Hamzah. Fatimah ini dia itu tidak menerima tanwin karena 2 alasan. Pertama alamiah dan ta'nis. Wa Zainab di sini dia itu tidak menerima tanwin karena pertama alamiah, sama ini. Semuanya sama nih, mana ta'nis begitu. Walaupun Zainab ini secara lapasnya ini mu'annas mu'annas maknawi atau ini. Karena lapasnya itu kan seperti tidak mu'annas. Wa Hamzah, dan Hamzah begitu juga. Jadi Hamzah walaupun ini nama orang laki-laki, tetapi sama alasannya. Wa misalul alamiyah, dan contoh yang isim yang tidak menerima tanwin yang ilatnya alamiah dan ajam. Contohnya Idris. Ajam itu kan bukan bahasa Arab. Idris juga bukan bahasa Arab. Idrisu wa Idris, Yakub, Ibrahim. Jadi ini kalau kita temukan berarti ilatnya dia itu alamiah dan ajam. Yang ketiga misalul alamiah ma tarkib, contohnya ma'di karibu, ma'di dan karibu. Wa ba'labak dan ba'labak tadi sudah contohnya. Wa qadi khan, qadi dan khan. Jadi ini tarkib itu menggabungkan 2 kata. Wa buzur jamihru wa ramaha murmuz. Ini nama orang asing semua ini juga ini. Atau Qadihan. Qadihan seperti nama orang India ini. Tetapi di sini tidak disebutkan orang asing, tetapi cuma sekedar tarkib saja ini. Selanjutnya, misalul alamiyah ma'ziyadah, yaitu contoh isim yang tidak menerima tanwin dengan ilat alamiah dan tambahan alif nun. Marwan, Utsman, Ghatafan nama kabilah ini. Affan bapaknya Utsman, Sahban, Sufyan, Imran, Qatahan dan lain-lain, banyak sekali ini. Contoh yang selanjutnya alamiah beserta wazan fi'il. Ahmad, yashkuru, yazidu kan yaf'ilu,
yashkuru, taglibu. Nah. Wa misalul amaliyah ma'al adal, dan contoh alamiah beserta adal. Umar berasal dari Amir, Zufar berasal dari Zafir. Jadi adal ini seperti mengubah dia itu, mengubah dari wazan fa'il Amir menjadi Umar. Fu'al, Zufar, Kusam, Hubal, Zhabil, Zuhal, Zahir. Wa juma' jami' Kuzah, Kalzih, Mudar, Madir, dan lain-lain. Nah itu tentang alamiah. Nah ini tentang yang ilatnya wasfiyah, yaitu sifat. Wa misalul wasfiyah dan bermula contoh wasfiyah ma'a ziyadatil alifi wal nun, beserta ziyadah tambahan alif dan nun. Rayyan, Sya'ban, orang yang banyak kenyang. Rayyan ini apa artinya ya? Wa yaqzon, sadar. Yaqzah kalau gak salah ini. Wa misalul wasfiyah, dan contoh ilatnya yang wasfiyah ma'a waznil fi'li, beserta wazan fi'il. Akrama ini seperti wazan tafdil, akrama paling mulia, wa afdal, wa ajmal. Nah. Wa misalul wasfiyah ma'al adal, yang ketiga atau yang terakhir dari sifat wasfiyah musanna. Musanna ini berasal dari masna, isnani, dua, atau sanin. Mungkin diambil daripada sanin ini. Sulasun, salah satu pengulangan yang 3 kali. Wa sulasun, wa ruba'un arba'un, wa ukharu, wa ruba'u, wa ukharu. Wa sulasu masna, sulasu, ruba'u, ukharu. Jadi ini ilatnya wasfiyah dan adal. Masih belum selesai ini. Wa ammal illatani allatani, dan adapun dua ilat, yang kedua ilat ini takumu kullu wahidatin minhuma, yang berdirilah tiap-tiap daripada salah satu kedua ilat ini, maqamal illataini, akan menempati dua ilat. Nah, jadi satu ilat tetapi menempati dua ilat. Fahuma, maka bermula kedua ilat itu adalah sighatu muntahal jumu, yaitu sighat muntahal jumu, wa alifut ta'nis al-maqsurah al-mamdudah, yaitu sighat ta'nis yang maksur dan mamdudah. Jadi kalau dia ini bentuk jamak sigol muntahal jumu, berarti cukup satu alasannya, sangat menempati walaupun satu alasan, tetapi menempati posisi dua ilat gitu. Yang kedua adalah alif tasniyah atau alif mamdudah. Jadi cukup satu, kan tadi di atas itu minimal dua. Nah kalau di sini ini cukup satu untuk dia menjadi isim yang tidak menerima tanwin, yang tanda jarnya itu adalah fathah, tanda khafatnya adalah fathah. Nah dijelaskan sekarang, masuk kepada pertama, sighat muntahal jumu'. Amma sighatul muntahal jumu', adapun sighat muntahal jumu' fadhabituha, maka batas-batasannya atau ketentuannya adalah ayakunal ismu jama' taksirin, hendaknya dia jamak itu adalah jamak taksir. Wa qad waqa'a ba'da alif fi taksirihi, dan jatuhlah setelah alif taksirnya, yaitu kan wazan sighat muntahal jumu' itu kan wazannya mafail. Nah setelah alif mafafanya itu ada harfani, ada dua huruf. Contohnya masajidu, setelah alifnya itu ada jim dan dal. Masajidu ada dua huruf. Kalau rijalun itu jamak taksir juga, tetapi cuman setelah alifnya itu ada cuman satu huruf. Wa manabiru ada dua huruf, ba dan ra. Wa manabiru. Wa fadilah atau wa manabira, fadilah masajidah. Wa amajidah begitu juga, amajidah orang-orang yang mulia. Majid afdal, afdalani, afadilah. Masjid, masajidani, masajid. Manabir di sini mimbar. Wa amasilu wa hawaidu wa amasila hawaida wa tawamita. Nah
Itu yang 2 huruf. Aw salah satu harufin, atau 3 huruf. 3 huruf setelah alif taksirnya. Kan tadi 2, sekarang 3. Wasatuha yang tengah-tengahnya itu sakinun, itu huruf sukun. Contohnya mafatih, kan ta ya ha, tengah-tengahnya sukun. Wa asafir qanadil. Mafatih kunci-kunci, wa asafir burung-burung, qanadil lampu-lampu. Wa ammal alifut tanis, dan adapun alif tanis al-maksurah yang maksurah, fanahu maka contohnya hubla quswa dunia wa da'wa atau do'wa. Nah ini mau azan ini. Jadi nanti hubla quswa dunia ini cukup ilatnya itu adalah tanis maksurah, alif tanis maksurah, maka ini cukup untuk menjadikan satu ilat yang menempati posisi 2 ilat. Wa amal alif ta'nis, dan adapun wa amma alifut ta'nisil mamdudati, dan adapun contoh untuk alif tasniyah yang mamdudah, yang panjang, kan mad kan, itu hamra, da'ja, hasna cantik-cantik, hamra merah-merah, da'ja saya tidak tahu artinya, wa bayda putih-putih, kahla ini celak kayaknya, naqif nafiqa wa asdiqa teman-teman wa ulama. Nah jika begini kita temukan, berarti dia ini adalah isim yang tidak menerima tanwin, yang cukup 1 ilat menempati posisi 2 ilat. Fakullu ma dzakarna min hadhil asma, maka tiap-tiap apa yang kami sebutkan daripada ini isim, maka ma asbahaha, begitu juga sesuatu yang menyerupai ia isim-isim itu, la yajuzu tanwinuhu, tidak bolehlah itu oleh menanwinkan isim itu. Nah, wa yukhfadu bil fathati, dan dihafad dengan fathah niabatan anil kasrati, sebagai pengganti daripada kasrah. Contohnya sallallahu ala Ibrahim khalilihi, Ibrahim majrur dengan ala, tanda jarnya fathah karena dia ini ilatnya pertama alamiah dan ajam. Khalilihi di sini badalnya. Dan contohnya radhiyallahu an Umar amiril mukminin. Umar di sini majrur dengan an, tapi tanda jarnya fathah karena pertama dia alamiah dan adal. Nah, fakullu min Ibrahim, maka tiap-tiap daripada Ibrahim dan Umar makhfudun dibaca khafat. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuk khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihima al-fathatu, dan tanda khafat keduanya adalah fathah sebagai niabatan, sebagai pengganti daripada kasrah. Li'anna kulla wahidin minhuma, karena tiap-tiap daripada keduanya Ibrahim dan Umar ismun adalah isim la yansarifu, yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u min sarf Ibrahim, dan yang menghalangi daripada tanwinnya Ibrahim itu alamiyah dan ajmah. Wal mani'u min sarfi Umar, dan yang mencegah daripada tanwinnya Umar adalah alamiyah dan adal. Waqis ala dzalika al-baqi, dan kiaskanlah olehmu akan sisanya. Nah, tetapi di sini ada pengecualiannya. Di terakhir ditaruh wa yustaratu, dan disyaratkan li khafdil ismi, bagi hafatnya isim alladzi la yansarifu, yang tidak menerima tanwin bil fathati, dengan fathah, yaitu ayyakuna khalian minal al, yaitu harus kata masajid atau yang lain-lain itu sepi daripada al. Wa alla yudhafa, yang kedua adalah jangan dijadikan sebagai mudhaf kepada isim setelahnya. Jadi jangan dia dijadikan mudhaf. Fa in uqturina, apabila disertakan bi al dengan al, au udhifa atau disandarkan, khufidha bil kasrah, maka hafatnya itu kembali ke semula, yaitu dengan kasrah. Contohnya wa antum ma'akifuna fil masajid. Fil masajid di sini masajid isim sigat muntahal jamu yang tidak menerima tanwin, tetapi karena masuk al, maka tanda jarnya kembali ke asal, yaitu kasrah. Dan untuk contoh yang menjadi mudhaf, yaitu marartu bi husana'i Quraisyin. Jadi husana majrur dengan ba, tanda jarnya yaitu kasrah karena husana di sini menjadi mudhaf juga, Quraisyin menjadi mudhafun ilaihnya. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sudah mau azan, kalau ada kesalahan mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.